Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Guru Dwi Muindayani dalam pelajaran IPA. Nah, kita masih lanjut materi pada bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, di pertemuan sebelumnya kita akan mereview sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup di pertemuan sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari tentang bernapas, memerlukan makanan dan minuman atau membutuhkan nutrisi, lalu makhluk hidup bisa bergerak, tumbuh dan berkembang, dan yang kelima berkembang biak atau melakukan reproduksi. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, perhatikan di sini ada gambar. Di sini ada seorang pengemudi yang sedang merasakan silaunya dari sinar matahari. Nah, dari contoh di atas menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Akibatnya, kita merasa silau, lalu kita mencoba untuk menutup sinar dari sinar matahari ini pada bagian mata. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan ini kita sebut dengan iritabilitas. Jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu iritabilitas. Nah, selain itu juga pada manusia, jika diberi bau yang merangsang akan menanggapi rangsang seperti bersin. Lalu untuk peka terhadap rangsang atau iritabilitas pada hewan yaitu ketika fajar menyingsing, ayam akan berkokok. Kemudian, untuk iritabilitas atau peka terhadap rangsang pada tumbuhan, yaitu daun putri malu, bila diberi rangsang, sentuhan akan menanggapi rangsang dengan menutup daunnya. Perhatikan di gambar. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya dapat bertahan hidup. Jadi, manusia atau makhluk hidup dia bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk bertahan hidup. Nah, contoh adaptasi pada hewan terdapat berbagai bentuk paruh dan kaki pada burung sesuai jenis makanan dan tempat hidupnya. Nah, paruh itu yang mana? Paruh itu yang ini ya. Contoh ini adalah bentuk paruh. Nah, perhatikan di sini ada adaptasi morfologi pada bentuk paruh burung. Nah, untuk pemakan cacing dan ikan yaitu pada bebek. Pemakan cacing dan biji-bijian ada bentuk paruh dari ayam. Pemakan daging dari burung elang. Lalu pemakan biji-bijian ada burung pipit, pemakan serangga, pemakan ikan, dan pemakan ikan yaitu burung pelikan. Nah, untuk adaptasi selain pada hewan, bentuk paruh ada juga bentuk dari adaptasi pada kerbau yang berendam di dalam kubangan. Untuk apa? Untuk menurunkan suhu tubuh yang sangat panas. Kemudian untuk adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan pada tumbuhan, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat kering sedikit mengandung air. Ingat, untuk tumbuhan yang hidup di tempat kering itu dia mengandung sedikit air sehingga daun yang sempit dan tebal. Contohnya pada kaktus. Kemudian untuk tumbuhan yang hidup di tempat yang basah
atau banyak yang mengandung air biasanya memiliki daun lebar dan tipis. Contohnya pada tumbuhan teratai. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, contoh pada hewan dan manusia yaitu paru-paru dan insang. Nah, manusia atau hewan sistem ekskresi atau dia mengeluarkan zat sisa yaitu melalui paru-paru. Apa yang dikeluarkan yaitu gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Kemudian selain paru-paru ada juga kulit. Kulit pada manusia dan hewan dia mengeluarkan keringat. Nah, kalau keringat inilah yang dinamakan zat sisa atau ekskresi. Selain itu juga ginjal mengeluarkan urin atau air seni atau air kencing. Kemudian untuk contoh tumbuhan yang melakukan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa yaitu tumbuhan dia mengeluarkan zat sisa melalui stomata atau mulut daun yang terdapat pada permukaan daun. Kemudian selain pada stomata, tumbuhan juga mengeluarkan ekskresi atau mengeluarkan zat sisa pada lentisel yang terdapat pada permukaan batang. Nah, untuk lebih jelas, di sini ada perbedaan dari makhluk hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama, tidak dapat membuat makanannya sendiri untuk hewan. Nama lainnya heterotrof, sedangkan tumbuhan dia membuat makanannya sendiri, yaitu autotrof. Kemudian, hewan memiliki mulut dan saluran pencernaan, sedangkan tumbuhan tidak memiliki saluran pencernaan. Kalau tumbuhan mempunyai mulut daun atau nama lainnya stomata. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, sedangkan tumbuhan dia memiliki klorofil atau zat hijau daun. Yang keempat, untuk hewan dia bergerak dan berpindah tempat. Nah, geraknya ini gerak aktif. Sedangkan pada tumbuhan dia tidak berpindah tempat sehingga dinamakan gerak pasif. Kemudian untuk hewan memiliki sistem saraf dan otot. Sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki sistem saraf dan otot. Makanya permukaan batang pada tumbuhan itu selalu keras karena tidak memiliki sistem saraf dan otot. Nah, untuk hewan dia memiliki indera, misalnya mata, kulit, hidung, mulut. Nah, sedangkan tumbuhan tidak memiliki indera. Nah, kemudian kita masuk pada pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, pengklasifikasian makhluk hidup itu terdiri atas dua bagian, yaitu klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kemudian yang kedua, kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Ingat, di dalam pengklasifikasian itu memiliki atau nama lainnya pengelompokan. Jadi pengelompokan makhluk hidup itu ada dua, yaitu dengan cara kunci determinasi dan kunci dikotom, lalu dengan menggunakan alat mikroskopis. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.